Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Masrul Ahmad. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang static routing. Tetapi sebelum kita ke static routing, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari routing ya. Nah, jadi apa sih routing itu? Jadi, routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain yang menggunakan router atau perangkat layer 3. Router juga akan memeriksa alamat tujuan dan memilih jalur terbaik berdasarkan tabel routing agar data dapat sampai ke tujuan dengan efisien. Nah, di sini ada juga tujuan dari routing, yaitu untuk menentukan jalur terbaik, menghubungkan jaringan yang berbeda, mengoptimalkan pengiriman data, mengurangi kemacetan jaringan, lalu menyediakan jalur alternatif saat terjadi gangguan. Lanjut, di sini juga ada yang namanya protokol routing. Nah, di sini yang pertama ada static routing. Nah, static routing ini routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Lalu ada yang namanya dynamic routing. Nah, dynamic routing ini routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router juga saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya default routing atau sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, seperti itu. Lanjut, kita ada penjelasan dari static routing. Nah, di sini static routing adalah metode routing yang mengharuskan administrator memasukkan setiap jalur secara manual ke dalam router karena rutenya bersifat tetap. Router tidak dapat memperbarui jalur secara otomatis apabila terjadi gangguan atau perubahan topologi jaringan. Oleh karena itu, static routing lebih cocok digunakan pada jaringan yang sederhana dan jarang mengalami perubahan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita lanjut ke video implementasinya, bagaimana cara kita membuat konfigurasi dari static routing tersebut. Oke. Nah, di sini kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dan kita menggunakan topologi yang sederhana saja, yaitu dua router dan juga dua PC. Nah, di sini kita itu memerlukan yang namanya IP address, lalu IP gateway dan IP route atau IP jalan ya. Nah, apa sih IP route ini atau IP route ya? Jadi, IP route ini adalah suatu jalan yang menuju ke alamat yang kita tuju. Nah, jadi di dalam routing ini kita memerlukan yang namanya IP route ya untuk mengirim suatu data. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung saja ke video konfigurasinya, bagaimana cara kita mengkonfigurasinya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke routernya, lalu ke command line interface dan di sini kita klik no. Nah, kita enable, lalu konfigurasi terminal. Kita masuk terlebih dahulu ke interface G0/0. Kita harus menambahkan range G0/0 sampai 1. Nah, di sini kita range. Mengapa kita range? Karena kita harus mengaktifkan terlebih dahulu untuk jalurnya ya. Jalurnya yaitu giga 0/0 dan juga giga 0/1. Nah, kita command no shoot. Nah, di sini sudah nyala. Saya pergi ke router 1. Ini di sini juga sama. Enable konfigurasi terminal. Nah, kita masuk ke interface range G0/0 1, lalu no shutdown. Oke. Nah, di sini sudah nyala. Oke, lalu kita masukkan terlebih dahulu IP gateway dan juga IP route ya. Nah, di sini kita masuk ke router 0. Kita ke interface G0/0, enter. Nah, di sini kita gunakan yang 192.18.10.1 untuk IP gateway. IP address 192.18.10.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Kita enter dan kita pindah ke interface G0/1
untuk menambahkan yaitu IP rute atau IP jalannya ya. Sini kita gunakan IP address 10.10.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Oke, enter. Nah, sama halnya juga di router 1 ini. Kita masukkan seperti itu. Di sini kita bisa lihat. Kita masuk ke interface G 0/0, lalu IP address 194.117.10.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, lalu kita pindah ke interface G0/1, IP address 194.117.10. Salah. Ini untuk IP root ya. IP address di sini itu 10.10.10.2. Subnetnya 255.255.252. Nah, sudah. Oke. Nah, bagaimana sih cara kalian bisa melihat ARP table untuk router ini? Nah, seperti ini coy. Komennya itu do show IP route. Nah, di sini kalian bisa lihat kita itu sudah memasukkan dua IP address ya, yaitu IP rute atau IP jalannya, alamat jalan, dan juga alamat dari PC kita ya, PC 0 ini. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, C di sini apa? C itu artinya connected dan L di sini itu lokal. Jadi kita harus menambahkan terlebih dahulu alamat untuk menuju ke PC 1 ini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kalian tinggal menggunakan komen yaitu IP route tanda tanya. Lalu di sini kita tambahkan yang pertama itu adalah tujuan kita ingin kemana. Nah, tujuan kita kan ingin ingin berkomunikasi dengan jaringan, yaitu yang IP addressnya 194.17.10.2. Nah, di sini kita gunakan IP networknya ya, 194.17.10.0. Nah, lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita masukkan IP route-nya atau alamat jalannya ya. Nah, di sini karena kan kita ingin mengirim ke PC 0 ke PC 1, maka kita gunakan alamat yang 10.10.10.2. Jadi kita ketik di belakangnya itu 10.10.10.2. Nah, sini itu harusnya sudah ya, karena kita tidak perlu menambahkan subnet mask cuy. Enter. Nah, lalu kita coba cek terlebih dahulu ya, apakah ada yang salah atau tidak. Kita tinggal ketik dulu show IP route. Nah, di sini udah ada S. Nah, S ini yang mengartikan statik atau dia itu sudah bisa terhubung ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada 194.17. Nah, ini tuh network IP networknya dari PC 0. Nah, ini untuk jalannya, jadi via atau dia itu melewati apa? Melewati 10.10.10.2. Oke. Nah, lanjut kita konfigurasi untuk PC 1 ini ke PC 0. Sama halnya, yaitu kita tinggal exit dari sini, ketik IP route, lalu kita masukkan alamat tujuannya 192.18.10.0, lalu subnetnya 255.255.255.0. Nah, di sini kita masukkan alamatnya lewat mana.
jalan alamatnya lewat mana. Kita gunakan yang 10.10.10.1 ya. Kita lalu enter. Nah, di sini adalah konfigurasi terakhir yang kita butuhkan ya. Lalu kita jangan lupa menambahkan yang namanya IP address ke dalam PC tersebut agar nanti dia bisa terhubung ya, dan juga bisa berkomunikasi. Kita ke config, ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168 18.10.2 enter. Dan untuk default gateway-nya itu 192.18.10.1. Nah, di sini sudah. Lalu kita pindah ke PC 1. Stop IP config 194.17.1.2. Nah, di sini kita copy saja. Nah, ini 1 dan enter. Harusnya sudah ya. Oke. Kita langsung saja coba untuk mengirim pesan. Apakah bisa? Kita kirim. Nah, di sini in progress, lalu failed. Kita refresh. In progress, failed, dan successful. Nah, jadi itu adalah bagaimana caranya kita mengkonfigurasi dari static routing ya. Nah, mungkin sekian video implementasi saya dan juga presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.